الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله العظيم وأصدق العرى كلمة التقوى وخير السنن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الحديث ذكر الله عز وجل وخير العلم ما نفع وخير الهدي ما اتبع. Hadirin sekalian, alhamdulillah sebagai ungkapan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah masih mudahkan langkah kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah lapangkan dada kita sehingga hari ini pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini. Insyaallah kita akan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Maka dari mimbar ini khatib mengajak kepada kaum muslimin yang masih berada di jalan, yang masih berada di toko, mari kita bersegera menuju ke masjid. Kita laksanakan salat Jumat secara berjamaah. Allah menegaskan di dalam Al-Quran: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, wa dharul bay', dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkan aktivitas yang lain. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak salawat. Dengan memperbanyak salawat, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dan yakinlah bahwa salawat yang kita lakukan akan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis beliau, Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah. Sesungguhnya di antara hari-hari terbaik di sisi kalian
adalah hari Jumat. Fa'akbiru alayya minas salati fi. Maka perbanyaklah oleh kalian untuk bersalat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Maka para sahabat ketika itu bertanya, faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad alimta? Ya Rasulullah, bagaimana salawat kami akan disampaikan kepada engkau sementara engkau telah binasa? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna Allah harrama 'alal ard ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas bumi memakan jasad para nabi. Maka hadirin sekalian, sekali lagi mari kita perbanyak salawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, khatib menyeru kepada diri pribadi dan kepada jamaah secara umum, mari senantiasa kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Mari kita berusaha dengan maksimal untuk memperbanyak amalan ketaatan, untuk memperbanyak amalan kebaikan, karena sesungguhnya apa yang kita lakukan dari hal-hal yang baik, hal-hal yang positif akan menjadi timbangan kebaikan bagi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Al-Baqarah ayat 180. Perintah berpuasa pada bulan Ramadan sebenarnya adalah perintah yang menjadi penegasan bagi kita bahwa puasa yang kita laksanakan adalah puasa yang memiliki keistimewaan. Dahulu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan kaum muslimin ketika itu telah menjalankan puasa-puasa yang lain, yaitu puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 pada setiap bulan. Kemudian kaum muslimin juga melaksanakan puasa Asyura. Maka ketika itu beredar isu-isu di antara kaum Yahudi bahwa orang-orang Islam mereka mengikuti puasa orang-orang Yahudi. Maka kemudian di tahun kedua Hijrah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah puasa Ramadan. Maka perintah ini adalah bentuk penegasan bahwa apa yang kita lakukan dari puasa Ramadan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari puasa Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kemudian Rasulullah SAW menekankan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa as-siyam junnah, puasa adalah perisai, fala yarfud wala yadhkur, maka tidaklah ia berkata kotor, wala yajhal, dan tidak pula melakukan perbuatan-perbuatan bodoh. Wa in mu'min qatalahu aw syatamahu, jika ada seseorang yang mengajaknya untuk berkelahi saling membunuh atau bahkan mencelanya,
falyaqul inni shaim. Maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadirin sekalian, dilanjutkan hadis ini, la khalufu fal shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk. Sungguh bau nafasnya orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ia meninggalkan hausnya, laparnya, syahwatnya untukku. As-siyamu wa ana ajzi. Dalam hadis qudsi ini bahwa puasa itu adalah milikku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita dapati pada ayat di atas dan pada hadis ini kata as-siyam. As-siyam memiliki makna yang khusus. Berbeda halnya dengan kata as-shaum. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran bahwa kata as-shaum hanya disebutkan sekali di dalam Al-Quran. Berbeda halnya dengan as-siyam, disebutkan sebanyak 9. Secara umum as-shaum memiliki makna al-imsak, yaitu menahan diri. Dan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Maryam berkenaan tentang kata as-shaum atau shaum. Faquli inni nadartu lir-rahmani shawma falan ukallima al-yawma insiya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam, faquli, maka katakanlah, inni nadartu lir-rahmani shawma, sesungguhnya aku telah bernadar untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Falan ukallima al-yawma insiya, dan aku sekali-kali tidak akan berbicara kepada siapa. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita lihat konteks kata as-shaum atau shauma dalam ayat tersebut, di sini menggambarkan bahwa yang dimaksud menahan diri adalah menahan diri dari berbicara kepada orang lain, dan bukan maksud darinya adalah menahan lapar dan haus. Karena di awal ayat disebutkan fakuli washrabi wa qarri aina, maka makan dan minumlah dan berlapang hatilah. Maka kata shaum bersifat umum, sedangkan as-siyam bermakna khusus, dan ibadah yang dilakukan memiliki keistimewaan dan kekhususan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka bila kita perhatikan dalam hadis Rasulullah disebutkan as-siyam junnah, puasa adalah perisai. Puasa as-siyam adalah perisai, yang artinya apa? Bahwa seseorang yang menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, maka sesungguhnya pada dirinya terdapat perisai, terdapat pelindung yang akan kemudian menghasilkan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita mendengar pula bahwa hadis lain menyebutkan bahwa idza kana Ramadan, idza dakhala Ramadan, apabila datang Ramadan, apabila masuk Ramadan, futihat abwabul jannah, maka akan dibuka pintu-pintu surga, wa ghulqat abwabul jahannam, dan pintu-pintu neraka akan ditutup, wa sufilatis syayatin, dan setan-setan akan dibunuh. Apabila kita kaitkan dengan makna dalam hadis tersebut, terkadang kita menemui hal-hal yang berbeda. Masih saja kita temui ketika Ramadan datang, banyak kita temui atau sedikit ataupun ada orang-orang yang melakukan pelanggaran.
orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kemudian muncul pertanyaan, apakah dalam hadis tersebut wasufidati syayati, setan dibelenggu, adalah maksudnya sebenar-benarnya? Lalu mengapa masih terjadi banyak kemaksiatan selama ini? Maka apabila kita pahami dari hadis sebelumnya dan kita kaitkan, maka sesungguhnya as-siyamu junnah, puasa perisai, pelindung bagi orang-orang yang menjalankannya dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, maka akan lahir amalan-amalan yang baik. Bukan berarti syaitan berhenti menggoda, tetapi seseorang yang melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, maka sesungguhnya ia memiliki benteng, dan benteng itu tidak akan ditembus oleh gangguan dari godaan syaitan. Dan bila kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, dalam perintah puasa Ramadan, di akhir ayat disebutkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa secara bahasa bermakna atau berasal dari kata wiqayah yang artinya perlindungan. Dengan demikian, tujuan puasa adalah memberikan perlindungan dan perisai bagi kita, sehingga kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan, amalan ketaatan, dan akhirnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada hari sekalian, pada kesempatan yang singkat ini, satu sekali lagi dengan baik, kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kualitas puasa kita, dan mudah-mudahan kita dapat memiliki pelindung dan perisai yang baik, sehingga dengan demikian pada saatnya nanti pada akhir Ramadan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.